Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam pembahasan soal-soal matematika. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Baiklah, kali ini kita akan membahas soal tentang limit fungsi aljabar. Untuk menyelesaikan soal-soal tentang limit fungsi aljabar, pertama kali kita bedakan antara bentuk yang pertama dengan bentuk yang kedua. Di mana bentuk yang pertama adalah limit f(x) untuk x mendekati c. C di sini maksudnya konstanta atau angka seperti 1, min 3, 0 dan lain sebagainya. Sedangkan bentuk yang kedua, limit f(x) untuk x mendekati tak hingga. Jadi di sini khusus untuk x mendekati tak hingga. Kita mulai dari yang pertama. Untuk limit f(x) x mendekati c, langkah yang harus kita lakukan pertama kali adalah substitusi x sama dengan c. Artinya setiap x yang ada pada fungsi kita ganti nilainya dengan c. Setelah itu kita perhatikan hasilnya. Apakah hasilnya bentuk tak tentu? Bentuk tak tentu itu bisa 0 per 0, tak hingga per tak hingga dikurang tak hingga. Nah, itu dinamakan bentuk tak tentu. Apakah hasilnya bentuk tak tentu? Ya atau tidak? Nah, seandainya tidak, maka kita lanjutkan perhitungannya. Nanti kita langsung dapat hasil. Tetapi kalau iya, kalau dia berbentuk tak tentu, maka kita harus memfaktorkan terlebih dahulu. Memfaktorkan atau merasionalkan tergantung dari bentuk fungsinya. Kalau fungsinya sudah rasional, maka kita langsung faktorkan. Tapi kalau fungsinya irasional dalam bentuk akar, maka kita harus merasionalkannya terlebih dahulu. Nah, jadi dalam menyelesaikan soal limit fungsi aljabar ini, kita harus sudah mahir memfaktorkan dan merasionalkan bentuk akar. Nah, kalau masih ragu, silakan pelajari kembali bagaimana cara memfaktorkan dan merasionalkan bentuk akar. Nah, setelah itu baru kita substitusi lagi, kemudian dapatlah hasil dari limit tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh di bawah ini. Soal yang pertama, limit 7x kurang 4 untuk x mendekati 1. Jadi di sini x mendekati c. C kita di sini adalah 1 dan fungsi atau f(x) di sini adalah 7x dikurang 4. Nah, seperti tadi, langkah pertama kita adalah substitusi x sama dengan c. Artinya x ini kita ganti dengan c. Di sini 1. Berarti 7x kurang 4 menjadi 7 kali 1 dikurang 4. 7 kali 1 7 dikurang 4 sama dengan 3. Nah, berarti hasilnya di sini bukan bentuk tak tentu atau 0 per 0. Kalau dia bukan bentuk tak tentu, maka setelah kita lanjutkan menghitung, kita dapatlah hasilnya 3, inilah limitnya. Jadi limit 7x kurang 4 untuk x mendekati 1 sama dengan 3. Kita lihat contoh berikutnya. Contoh yang kedua. Limit x kuadrat dikurang 1 per x tambah 1 untuk x mendekati min 1. Nah, di sini x juga mendekati c, konstanta. Konstanta kita di sini adalah min 1. Seperti tadi kita substitusi dulu, artinya kita ganti x ini dengan min 1. Sehingga menjadi x kuadrat min 1 kuadrat dikurang 1 ini tetap. X ganti min 1 ditambah 1 ini tetap. Kita selesaikan, min 1 kuadrat adalah 1, 1 dikurang 1 0. Min 1 ditambah 1 juga 0. Jadi substitusi langsung kita menghasilkan bentuk tak tentu. Nah, kalau tadi
substitusi menghasilkan bentuk tak tentu, berarti iya di sini, maka kita pilih salah satu di sini. Kita faktorkan atau kita rasionalkan. Nah, apakah fungsi kita sudah rasional? Nah, fungsi kita di sini sudah rasional, tidak dalam bentuk akar, maka kita faktorkan. Berarti ingat cara memfaktorkan. Nah, X kuadrat dikurang 1 kita faktorkan menjadi X tambah 1 kali X kurang 1. Nah, ini tetap X tambah 1. Jadi, limit dari X tambah 1 kali X kurang 1 per X tambah 1 untuk X mendekati min 1. Nah, ini karena sama di pembilang dan penyebut, kita bagi. Nah, sehingga tinggallah limit X kurang 1 untuk X mendekati 1. Nah, setelah itu kita substitusi lagi seperti semula. Ganti X dengan min 1. Sehingga di min 1 kurang 1 sama dengan min 2. Jadi hasil limit kita adalah min 2. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Soal nomor 3, limit X kuadrat dikurang 16 per akar X kurang 4 untuk X mendekati 4. Nah, pertama kita tetap substitusi dulu, ganti X dengan 4. X kuadrat menjadi 4 kuadrat, dikurang 16 ini tetap, akar ini tetap, X ganti lagi dengan 4, dikurang 4, ini tetap dikurang 4. 4 kuadrat 16 dikurang 16, 0. Akar dari 4 dikurang 4, 0. Akar 0 juga 0. Jadi substitusi kita menghasilkan bentuk tak tentu atau 0 per 0. Dan fungsi kita belum rasional karena masih ada dalam bentuk akar. Maka kita pilihlah cara yang kedua. Jadi dia bentuk tak tentu dan belum rasional, maka kita rasionalkan terlebih dahulu. Nah, di sini ingat cara merasionalkan. Nah, kita kembali ke soal tadi. Bagaimana cara merasionalkan bentuk ini? Nah, kalau tanda akarnya ini di penyebut, maka merasionalnya kita kali dengan penyebut itu sendiri. Sehingga limit X kuadrat dikurang 16 per akar dari X kurang 4, kita kali dengan akar X kurang 4 per akar X kurang 4. Ini untuk X mendekati 4. Lalu kita kalikanlah pembilang dengan pembilang. Ini X kuadrat kurang 16 kali akar X kurang 4. Kemudian penyebut kali penyebut, bentuk akar dikalikan bentuk akar, dan bilangan di bawah tanda akarnya sama, kita tinggal menghilangkan tanda akar hingga terdapatlah X dikurang 4. Nah, setelah itu yang X kuadrat kurang 16 kita faktorkan lagi. Kita faktorkan menjadi X tambah 4 kali X kurang 4. Ini tetap akar X kurang 4, ini tetap X kurang 4. Nah, setelah ini kita bagi karena ada yang sama di pembilang dan penyebut. Sama-sama X kurang 4. Sehingga tinggallah limit X tambah 4 kali akar X kurang 4. Nah, setelah ini baru kita substitusi lagi. Ganti lagi X-nya dengan 4. Jadi X tambah 4 menjadi 4 tambah 4. Akar X ini ganti lagi dengan 4 kurang 4. 4 ditambah 4, 8. 4 dikurang 4, 0. Akar 0 juga 0. 8 dikali 0 sama dengan 0. Jadi hasil limit kita yang adalah 0. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.